Uang yang dia pikir bisa membeli kebebasan justru menjadi kunci menuju akhir hidupnya yang paling kelam. Malam itu, hujan turun deras mengguyur kota. Lampu-lampu jalan temaram memantulkan cahaya samar di atas aspal yang basah. Bayu baru saja keluar dari sebuah klub malam elit di kawasan pusat kota. Matanya merah dan langkahnya agak limbung. Ia tidak mabuk, hanya kelelahan dan kepalanya berat akibat begadang serta tekanan pekerjaan yang menumpuk. Dengan setelan jas mahal dan kunci mobil sport di tangan, Bayu masuk ke dalam kendaraannya lalu melesat di tengah gerimis. Jam di dashboard menunjukkan pukul 1.17 dini hari. Jalanan cukup lenggang. Bayu menyetel musik keras-keras, berharap bisa membuatnya tetap terjaga selama perjalanan. Namun, tak sampai 15 menit, semuanya berubah. Di tikungan tajam dekat jembatan lama, seorang pemuda pengendara motor tua tiba-tiba muncul dari arah kanan. Bayu yang mengantuk terlambat menginjak rem. Duar! Tubuh pemuda itu terpental keras ke tiang lampu jalan. Motornya hancur, helmnya terlempar, darah mengalir deras di sisi kepalanya. Bayu terdiam. Kedua tangannya gemetar di atas setir. Wajahnya pucat. Sial, ini nggak boleh ketahuan, gumamnya panik. Tak lama kemudian, seorang satpam yang berjaga di pos dekat lokasi mendekat. Beberapa warga keluar rumah. Melihat kejadian itu, di antara mereka ada petugas polisi yang sedang patroli malam. Mobil patroli langsung menepi. Dua polisi keluar menghampiri Bayu yang masih duduk lemas di balik kemudi. Pak, Anda yang nabrak? Tanya polisi itu tegas. Bayu langsung sadar, ia harus bertindak cepat. Ia melihat sekitar, memastikan tidak ada kamera CCTV. Kemudian, ia membuka dashboard mobil, mengeluarkan amplop coklat tebal yang biasanya ia bawa sebagai uang pelicin. Saat bertemu rekan bisnis, ia mendekat ke polisi sambil berbisik. Pak, kita bisa bicarakan baik-baik kan? Saya ini orang baik. Saya akan tanggung semua biaya, asal jangan sampai nama saya masuk media. Polisi itu Pak Raka namanya. Terdiam sesaat. Temannya yang satu lagi memeriksa kondisi korban, lalu menggeleng. Sepertinya dia sudah meninggal. Bayu makin panik. Berapapun saya bayar. Tolong bantu saya. Pak Raka menoleh ke arah temannya, lalu mengambil keputusan yang mengubah hidup mereka semua. Menerima amplop itu. Beberapa menit kemudian, berita diubah. Korban disebut ditabrak oleh kendaraan tak dikenal. Sopir melarikan diri, bukti dirubah, CCTV di daerah itu kebetulan rusak. Saksi yang melihat diancam diam. Bayu pulang ke rumah seperti tidak terjadi apa-apa. Namun malam itu, saat ia bercermin di kamar mandi, ia merasa ada bayangan lain di belakangnya. Ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi jantungnya berdetak tak karuan. Itu baru permulaan. 2 minggu berlalu, sejak insiden tragis di tikungan jembatan tua itu, Bayu kembali menjalani rutinitasnya. Sebagai pengusaha properti, ia tampak tenang dari luar. Bahkan, masih sempat menghadiri acara peresmian proyek apartemen mewah terbarunya. Tersenyum di hadapan wartawan, berjabat tangan dengan penjabat daerah, dan sesekali tampil di televisi lokal. Namun, di balik ketenangan itu, ada ketakutan yang mulai menggerogoti dirinya diam-diam. Setiap malam, mimpi buruk terus mengganggunya. Ia bermimpi berada di dalam mobil yang penuh darah, mendengar suara teriakan dari dalam bagasi, lalu terbangun dengan nafas tersenggal. Istrinya, Rina, mulai memperhatikan perubahan sikap Bayu, yang sering termenung dan marah tanpa sebab. Kamu kenapa sih, Mas?
Tiap malam gelisah ngomong sendiri, tidur nggak nyenyak, kamu lagi ada masalah kerjaan? Tanya Rina suatu pagi. Enggak, cuma capek aja. Tapi kenyataannya bukan cuma lelah. Setiap kali melewati jalan di dekat jembatan itu, Bayu merasakan tubuhnya merinding. Pernah suatu malam, saat ia lewat sendirian, radio mobilnya tiba-tiba menyala sendiri. Dan terdengar suara deru motor di kejauhan. Padahal jalanan sepi. Ia melihat ke kaca spion dan nyaris membanting setir. Ada bayangan seorang pemuda berjaket lusuh berdiri di tengah jalan. Wajahnya hancur dan berdarah. Memandang langsung ke matanya. Tapi saat Bayu menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Sejak itu, ketakutan demi ketakutan mulai muncul. Sopir pribadinya keluar kerja setelah mengaku sering melihat penumpang lain duduk di kursi belakang setiap malam. Anaknya Timo jatuh dari tangga rumah secara misterius dan berkata, "Ayah, tadi ada om berdarah ngajak main." Proyek apartemen yang baru ia bangun tiba-tiba bermasalah dengan izin lingkungan dan terancam dibongkar. Tak hanya itu, sejumlah klien bisnis mulai membatalkan kerjasama dengan alasan yang tidak jelas. Bayu berusaha tetap kuat, tapi makin hari tekanan hidup seperti tidak memberi ampun. Ia memutuskan menemui Pak Raka, polisi yang dulu ia suap. Mereka bertemu diam-diam di sebuah warung kopi tua. "Pak, ini semua mulai nggak beres. Saya nggak bisa tidur. Saya diganggu, proyek saya berantakan. Jangan-jangan arwah korban itu belum tenang," bisik Bayu gemetar. Pak Raka menunduk, wajahnya lebih kusam, matanya cekung, seperti tidak tidur berhari-hari. "Saya juga sama, Pak. Saya ngelihat dia tiap malam, di pojok kamar, di samping kasur anak saya. Saya pikir dengan uang semuanya beres. Tapi ternyata tidak." Bayu memijat pelipisnya. "Kita harus apa? Apa kita harus bayar orang pintar?" Tapi saat itu, satu kalimat keluar dari mulut Pak Raka yang menampar keadaan Bayu. "Kita tidak sedang dikejar orang hidup, Pak. Kita sedang dikejar doa dari orang yang dizolimi." Bayu terdiam, dadanya sesak. Untuk pertama kali hidupnya, ia merasa bahwa semua kekayaan yang ia banggakan tak berarti apa-apa ketika hati dikepung rasa bersalah yang tak bisa dibeli lunas. Dan azab itu baru saja dimulai. Hari-hari Bayu menjadi seperti neraka berjalan. Ia tidak lagi bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan. Rumah megahnya yang dahulu menjadi tempat istirahat penuh kenyamanan, kini menjelma seperti lorong-lorong gelap yang menyimpan ketakutan. Setiap malam, ia mendengar suara motor meraung-raung di luar pagar rumah. Padahal, penjaga keamanan bilang tak ada siapapun yang masuk perumahan. Kadang, terdengar suara ketukan di pintu garasi, diikuti oleh suara gemerentak rantai motor. Lalu diam ketika diperiksa, tak ada seorang pun di sana. CCTV pun hanya merekam suara tanpa gambar. Istrinya Rina mulai ikut merasakan keanehan. Gorden kamar sering bergerak sendiri, lampu padam berkedip tanpa sebab, anak mereka Timo semakin sering kerasukan. Amarah bahkan pernah mengamuk sambil menunjuk ke pojok kamar dan berteriak, Itu omnya yang berdarah, dia minta papa dihukum." Rina ketakutan setengah mati, menangis sambil memeluk anaknya. Ia memohon Bayu untuk memanggil Ustadz, tapi Bayu menolak. Apa kata orang nanti kalau mereka tahu aku manggil Ustadz? Karena diganggu makhluk halus. "Aku bukan orang bodoh yang percaya begituan," ucapnya keras, menyembunyikan ketakutan yang sudah menjalari seluruh tubuh. Namun malam itu, Bayu mengalami mimpi yang tak bisa ia lupakan seumur hidupnya. Dalam mimpinya, ia kembali berada di tempat kejadian perkara. Hujan turun lebat, di depannya tergeletak tubuh pria muda yang ia tabrak. Tapi kali ini, tubuh itu bangkit perlahan
Darah masih mengucur dari kepalanya, matanya memandang tajam ke arah Bayu. Kau ambil hidupku, lalu kau bungkam keadilan dengan uang. Sekarang aku akan ambil semuanya darimu. Bayu terbangun sambil berteriak kencang. Dadanya seperti ditekan ribuan batu. Ia meraba wajahnya dan melihat tangannya penuh lumpur. Tapi ketika lampu dinyalakan, semuanya bersih. Tidak ada apa-apa, hanya keringat dingin dan jantung yang berdetak liar. Pagi harinya, ia dikejutkan oleh kabar dari asisten rumah tangga. Pak, kamar Pak Timo penuh dengan lumpur dan rantai motor. Kami nggak berani bersihin, soalnya ada bau darah, Pak. Bayu langsung naik ke atas dan melihatnya sendiri. Lantai kamar anaknya kotor berlumpur, dan di atas kasurnya tergantung rantai berkarat yang basah. Tidak, mungkin itu hasil ulah manusia. Akhirnya, dengan rasa malu dan takut, ia menyuruh Rina menghubungi seorang ustadz muda yang dikenal suka menolong tanpa meminta bayaran. Ustadz Malik datang siang itu. Wajahnya tenang, bersih, dan teduh. Ia berkeliling rumah, lalu duduk di ruang keluarga sambil membaca ayat-ayat suci. Setelah beberapa saat, ia berkata lirih, Pak Bayu, rumah ini sudah dihuni oleh jiwa yang tidak tenang. Tapi bukan hanya karena kematian, melainkan karena kezaliman yang belum ditebus. Arwahnya tidak bisa pergi, karena ada doa orang teraniaya yang menahannya. Bayu menunduk, bibirnya gemetar. Rina menatap suaminya dengan bingung dan penuh curiga. Maaf Pak, tanya Ustadz Malik hati-hati. Apakah Anda pernah melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain kehilangan nyawa dan keadilan? Bayu hanya diam, tapi air mata jatuh untuk pertama kalinya. Malam itu, ia terkunci dalam dirinya sendiri, menghadapi kenyataan bahwa hidupnya yang dibangun dengan uang dan pengaruh tidak lagi memiliki kekuatan. Doa orang terzalimi lebih kuat dari apapun. Dan teror belum berakhir. Sementara Bayu dihantui rasa bersalah dan teror gaib yang tak berkesudahan. Hidup Pak Raka, polisi yang menerima suap darinya pelan-pelan runtuh dari akar. Padahal awalnya setelah menerima amplop berisi puluhan juta dari Bayu, Pak Raka merasa berhasil mengamankan masa depan. Ia merenovasi rumah, membelikan perhiasan untuk istrinya, dan mengganti motor anaknya dengan yang baru. Namun semua itu tidak berlangsung lama. Setelah 3 bulan, sejak kejadian malam itu, satu persatu masalah mulai datang. Atasan di kantor mulai menaruh curiga karena berkas kasus kecelakaan tersebut hilang secara misterius. Ada laporan bahwa saksi di lapangan diberi tekanan, dan CCTV di tempat kejadian dihilangkan secara sengaja. Sebuah investigasi internal dilakukan dalam waktu singkat. Pak Raka dipanggil ke Propam dan diinterogasi berhari-hari. Pak Raka, Anda yakin tidak menerima suap? Saya tidak tahu apa-apa, Pak. Semua prosedur saya jalankan sesuai aturan. Tapi rekam jejak digital tidak bisa bohong. Salah satu saksi satpam yang malam itu melihat Bayu memberi amplop akhirnya buka suara karena dihantui mimpi buruk bertubi-tubi. Ia tidak tahan hidup dalam rasa bersalah. Pak Raka dinyatakan melanggar kode etik berat dan diberhentikan secara tidak hormat dari kepolisian. Istrinya syok, menangis siang malam. Mereka harus menjual rumah karena tidak mampu melunasi cicilan. Anak sematawayang mereka, Bima, yang masih duduk di bangku kuliah, menjadi depresi dan bergaul dengan lingkungan yang salah. Tak butuh waktu lama, Bima terlibat kasus narkoba dan ditangkap oleh polisi, bekas rekan kerja ayahnya sendiri. Dunia seakan membalas setiap kebohongan dengan pukulan yang lebih keras. Istrinya jatuh sakit karena tekanan mental dan akhirnya meninggal dunia setelah mengalami stroke ringan yang tidak tertangani karena kekurangan biaya. Pak Raka sendirian di rumah petak kecil.
Ia duduk menatap kosong ke dinding, menggenggam foto keluarganya yang telah hancur, semua karena satu malam itu, satu keputusan, satu amplop. Namun, penderitaan fisik bukan satu-satunya azab yang ia alami. Seperti Bayu, Pak Raka pun dihantui bayangan arwah korban. Setiap malam, ia mendengar langkah kaki di lorong rumah. Kadang, pintu depan terbuka sendiri. Suara motor meraung di luar jendela. Bahkan, ia pernah mendengar suara tangisan seorang ibu, padahal ia tinggal sendirian. Ia pernah mencoba sholat malam untuk menenangkan hati, tapi suara tawa laki-laki muda yang serak terdengar jelas dari kamar mandi. "Pak, saya cuma mau keadilan. Kenapa Bapak tutup mulut saya dengan uang?" Pak Raka menjerit malam itu, dan sejak saat itu ia tak pernah lagi meninggalkan rumah. Ia hidup seperti orang linglung, tidak ada yang datang menjenguk, tidak ada yang peduli, dunia perlahan melupakannya, tapi azab tidak. Bayangan dari masa lalu terus menempel padanya, seakan Tuhan ingin ia bertanggung jawab. Bukan hanya di dunia, tapi juga untuk di akhirat kelak. Di sebuah gang sempit di pinggiran kota, hidup seorang perempuan tua yang sehari-hari menjajakan kue keliling. Namanya Bu Sumiem. Wajahnya keriput, tubuhnya membungkuk, dan matanya memendam luka mendalam yang tak pernah sembuh. Ia adalah ibu dari pemuda korban tabrak lari, almarhum Rio. Rio adalah anak sematawayangnya, satu-satunya harapan yang ia titipkan pada masa depan. Sejak suaminya meninggal 10 tahun silam, Bu Sumiem membesarkan Rio sendirian, menjual kue dan membersih rumah tetangga agar anaknya bisa sekolah hingga kuliah. Namun semua harapan itu hancur pada satu malam hujan deras. Rio pulang kerja dengan motor tuanya, tapi tak pernah sampai di rumah. Ia ditabrak dan jenazahnya ditemukan esok paginya di pinggir jalan dengan kondisi tragis. Polisi menyebutnya sebagai kasus tabrak lari tanpa pelaku. Bu Sumiem menangis setiap hari di pojok musola kecil dekat rumahnya. Ia tidak tahu siapa pelaku yang merenggut nyawa anaknya. Ia hanya tahu anaknya baik, tidak punya musuh, dan sangat menghormatinya. Tetangga kadang mendengarnya berdoa keras tengah malam. "Ya Allah, kalau memang anak saya dibunuh dan pelakunya menutup kebenaran, saya tidak bisa membalas. Saya tidak bisa membayar pengacara. Saya cuma bisa memohon keadilan-Mu. Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha adil." Doa itu ia ucapkan setiap malam selama bertahun-tahun, dengan air mata, dengan luka, dengan hati seorang ibu yang hancur. Apa yang tidak diketahui Bayu dan Pak Raka adalah bahwa doa Bu Sumiem tidak pernah tertolak. Setiap air mata yang jatuh dari pipinya menjadi saksi di langit. Setiap kali ia bersujud, bumi mencatat. Dan setiap malam alam menjadi saksi ketulusan jeritan hatinya. Suatu malam, Bu Sumiem bermimpi didatangi sosok bercahaya yang menyentuh pundaknya. "Doamu telah naik ke langit dan keadilan akan turun ke bumi." Pagi harinya, ia bangun dengan perasaan tenang. Ia tidak tahu bahwa hari itu adalah hari pertama Bayu dirawat di rumah sakit karena penyakit hati misterius. Dan hari di mana Pak Raka kehilangan pekerjaannya secara resmi. Orang-orang mungkin mengira kasus Rio tertutup. Polisi mungkin menutup berkasnya, tapi langit tidak pernah menutup catatan kejahatan, apalagi yang menyangkut nyawa dan kezoliman. Bu Sumiem tetap melanjutkan hidupnya dalam kesederhanaan. Ia tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematian anaknya, tapi ia percaya Allah tidak pernah tidur. Ia tidak tahu bahwa orang yang dulu membeli motor baru dari hasil menyuap, kini tidur di kamar sempit dalam depresi. Ia tidak tahu bahwa pengusaha yang dulu menyuap untuk kebebasan kini sedang sekarat. Tapi ia tidak butuh tahu. Ia hanya butuh satu hal, keadilan dari Tuhan. Dan keadilan itu sedang berjalan perlahan menyusul pelaku yang pikir bisa membeli segalanya dengan uang. Waktu terus berjalan.
Tapi bagi Bayu, dunia seperti berhenti memberi rahmatnya. Rumah mewah yang dulu jadi simbol keberhasilan, kini terasa seperti kuburan megah yang menyimpan kenangan buruk. Hari-harinya dihantui mimpi, siangnya diwarnai kabar buruk, dan malamnya selalu berlalu dalam ketakutan dan penyesalan. Puncaknya terjadi 3 bulan setelah pertemuan terakhirnya dengan Ustadz Malik. Suatu pagi, Bayu pingsan saat sedang rapat proyek di kantornya. Ia langsung dilarikan ke rumah sakit. Setelah melalui serangkaian tes dan pemeriksaan, dokter menyampaikan kabar yang membuat langit runtuh baginya dan istrinya. Bapak menderita kanker hati stadium akhir, sudah menyebar cukup luas. Rina menangis keras saat mendengar diagnosis itu, tapi Bayu hanya menunduk. Ia tak terkejut, entah kenapa hatinya sudah tahu bahwa azab itu akhirnya menjelma jadi penyakit. Ia memandangi tangannya yang gemetar, mengingat malam kejadian itu, saat ia memilih menyuap dan menutupi kebenaran. Kini, semua yang ia simpan rapi mulai membusuk dalam tubuhnya sendiri. Biaya pengobatan yang membengkak membuat keuangan Bayu ambruk. Proyek yang semula menguntungkan satu persatu dibatalkan atau dicabut izinnya karena masalah hukum. Beberapa partner bisnis mencabut investasi setelah mendengar rumor negatif tentang kesialan yang menyelimuti bisnis Bayu. Rumahnya terpaksa dijual setengah harga, mobil-mobil mewah dilego untuk biaya rawat inap. Istrinya stres berat, sering menangis sendirian di kamar mandi. Anaknya Timo dikeluarkan dari sekolah karena berkelahi dan mengalami trauma berat akibat gangguan gaib yang belum berhenti. Di dalam kamar rumah sakit, Bayu seperti hidup dalam 2 dunia. Tubuhnya lemah dan kurus, tapi pikirannya terus dipenuhi bayangan Rio, pemuda yang ia tabrak. Ia sering berbicara sendiri, memohon ampun kepada seseorang yang tidak ada di ruangan itu. Maaf, saya nggak bermaksud, saya takut, saya cuma ingin menyelamatkan keluarga saya. Namun, setiap kali ia terlelap, mimpi buruk itu kembali datang. Rio berdiri di samping tempat tidurnya, menatap dengan mata kosong, membawa rantai motor berlumuran darah dan berkata, "Kau sudah mengambil hidupku, sekarang aku ambil hidupmu perlahan." Rina, yang awalnya setia mendampingi, mulai tidak kuat. Ia sempat mencoba mencari orang pintar, tapi semuanya mengatakan hal serupa. Suaminya tidak perlu pengobatan mistik. Yang dibutuhkan suaminya adalah kejujuran dan pertobatan. Mendengar itu, Rina menangis semalaman. Ia mulai sadar bahwa semua ini adalah akibat dari dosa besar yang disembunyikan Bayu. Dosa yang membuat mereka semua kehilangan segalanya. Tubuh Bayu mulai menghitam di bagian punggung dan leher. Aroma anyir darah seperti menempel di selimut rumah sakit. Padahal sudah diganti berkali-kali. Perawat mulai enggan merawatnya sendirian karena merasa diawasi dari balik tirai ruangan. Satu perawat muda bahkan melihat sosok anak muda berdarah duduk di jendela kamar Bayu. Setelah itu ia mengundurkan diri. Bayu tahu waktunya tidak lama lagi, tapi ada satu yang belum ia lakukan, mengakui semuanya di depan orang yang benar. Hari itu, langit tampak mendung sejak pagi. Di kamar rumah sakit tempat Bayu dirawat, udara terasa semakin berat. Detak jarum infus terdengar seperti suara detik terakhir hidup yang menghitung mundur perlahan. Tubuh Bayu semakin kurus, matanya cekung, kulitnya pucat dan bercak-bercak gelap di leher dan punggung. Ia sulit bicara, tapi pikirannya masih penuh gejolak. Bayu tahu waktunya tidak lama lagi. Namun di antara segala rasa takut dan sakit, ada satu hal yang mengganggu jiwanya. Lebih dari semuanya, dosa yang belum dia akui. Dosa yang bukan hanya merenggut nyawa orang lain, tapi juga menghancurkan hidup orang-orang di sekitarnya. Dengan sisa tenaga, Bayu meminta suster untuk menghubungi Ustadz Malik.
orang yang pernah datang ke rumahnya dulu. Saat Ustadz itu tiba di sore hari, Bayu langsung menangis. Tangis pria dewasa yang bukan karena sakit, tapi karena penyesalan yang begitu dalam. Ustadz, saya mau mengaku, semua ini salah saya. Saya pernah membunuh seseorang. Ustadz Malik menatapnya dengan tenang. Ia mendekat dan duduk di samping tempat tidur Bayu. Tenang Pak, ceritakan perlahan. Bayu menceritakan semuanya tentang malam hujan itu, tentang bagaimana ia menabrak seorang pemuda yang ternyata bernama Rio, tentang bagaimana ia menyuap polisi agar tidak ditangkap, tentang semua saksi yang dibungkam, tentang amplop yang ia pikir bisa menyelamatkan hidupnya, tapi ternyata justru menggali kuburannya sendiri. Saya pikir saya bisa lolos. Saya cukup pintar untuk menghindari hukum, tapi saya lupa Ustadz, Tuhan itu tidak bisa disuap. Tangisnya pecah, Ustadz Malik menggenggam tangan Bayu dengan kuat. Allah Maha Pengampun Pak Bayu, tapi ampunan itu butuh kejujuran, butuh kerendahan hati, dan yang paling penting, butuh keberanian untuk bertanggung jawab. Masih ada waktu kalau Anda ingin memperbaiki. Bayu mengangguk perlahan. Tolong temui ibunya Rio, sampaikan permintaan maaf saya. Sampaikan bahwa saya benar-benar menyesal. Bayu meminta secari kertas dan menulis dengan tangan gemetar. Isinya, saya Bayu Rahmadi mengakui bahwa saya adalah pelaku tabrak lari yang menewaskan Rio Prasetyo. Saya menyuap polisi agar kasus ini ditutup. Saya menyesal, saya ingin meminta maaf kepada ibu almarhum. Saya siap menanggung akibatnya di dunia dan di akhirat. Ampuni saya. 3 hari setelah pengakuan itu, Bayu meninggal dunia. Ia menghembuskan nafas terakhirnya menjelang subuh dengan wajah pucat dan air mata yang masih membekas di pelipis. Tak ada sanak saudara yang ramai melayat. Rumah sakit bahkan kesulitan mencari orang yang bersedia mengurus jenazahnya. Rina istrinya tidak kuat datang ke pemakaman. Timo anaknya dibawa ke rumah saudara karena kondisi kejiwaannya memburuk. Beberapa hari setelah itu, Ustadz Malik mendatangi rumah Bu Sumiem. Ia menyerahkan surat Bayu kepadanya. Perempuan tua itu membacanya perlahan dan menangis terseduh. Ya Allah, akhirnya Engkau berikan aku jawaban. Aku maafkan dia ya Allah, meski hatiku masih hancur. Aku maafkan. Langit mendung saat itu. Tapi di hati Bu Sumiem ada sinar kecil yang menenangkan jiwanya. Doanya telah dijawab. Bayu bukan satu-satunya orang yang terjatuh karena menyuap. Pak Raka, polisi yang menerima amplop itu, akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Ia ditemukan gantung diri di kamar sempit kontrakannya, meninggalkan surat pendek. Aku tidak kuat lagi. Aku pantas mati. Dosa yang mereka kira bisa dikubur, akhirnya menggali kubur mereka sendiri. Hati-hati dengan keputusan sesaat. Amplop suap mungkin terlihat seperti solusi cepat, tapi bisa menjadi sumber kehancuran seumur hidup. Jangan pernah meremehkan doa orang yang teraniaya. Mereka tidak perlu teriak, mereka tidak perlu kamera. Mereka hanya butuh berdoa, dan Tuhan yang Maha Mendengar akan menjawab.